Ini adalah peluang dan tantangan revolusi industri 4.0. Kelihatan kira-kira untuk materi? Kelihatan Pak, di slideshow aja enggak apa-apa. Baik, gitu ya. Ya, siap. Sorry. Tuh ya, saya mikir kok kayak sana. Ya, Baik, kita akan mulai dulu baca-baca sebentar. Di era industri 4.0 ini, tantangan dan peluangnya dan perkembangan di dan apa sih? Nah, untuk kata-kata tersebut di atas itu menyerahkan tentunya manusia berubah. Jadi siapapun yang melakukan pasti akan meninggal karena perubahan sesuatu yang pasti atau bisa ya. Di sini perubahan dapat bersifat gradual dan dapat pula bersifat sistematis. Salah satu bentuk perubahan yang paling nyata adalah globalisasi, di mana institusi antar individu, antar komunitas, hingga terbangsa terjadi dengan cepat. Pak Jadi agak di Para ahli menjelaskan perubahan sebagai waktu di mana dunia terhubung hanya disekat oleh batas maya. Kemudian perubahan juga selalu memberikan tanda nyata dalam memiliki jejak dalam perubahan kehidupan manusia itu sendiri. Nah, di perubahan dalam fase kehidupan manusia itu ditandai dengan banyak hal. Salah satunya adalah perubahan dalam era industri. Kemudian untuk revolusi industri sendiri, jadi menurut sejarahnya yang terjadi sebelumnya yaitu dimulai dari revolusi industri 1.0, kemudian 2.0, 3.0 hingga 4.0. Nah, fase industri merupakan building satu perubahan yang nyata, di mana industri 1.0 ini ditandai dengan mekanisme produksi untuk menunjang efektivitas dan efisiensi aktivitas manusia. Kemudian industri 2.0 dicirikan oleh produksi massal dan standarisasi mutu. Sedangkan untuk industri 3.0 ditandai dengan penyesuaian massal dan fleksibilitas manufaktur berbasis otomasi dan robot. Kemudian industri 4 hadir menggantikan industri 3.0 yang ditandai dengan cyber. Istilah sekarang itu seperti Internet of Things, segala sesuatu yang dibuat otomasi. Nah, selain ditandai dengan cyber dan kolaborasi manufaktur, istilah industri 4.0 sendiri berasal dari sebuah proyek yang diprakarsai oleh pemerintah Jerman untuk mempromosikan komputerisasi manufaktur. Menurut Lee et al. Di tahun 2013, di mana beliau menjelaskan industri 4.0 ditandai dengan peningkatan digitalisasi manufaktur yang didorong oleh 4 faktor. Yang pertama, peningkatan volume data, kekuatan komputasi dan connectivity. Yang kedua, munculnya analisis kemampuan dan kecerdasan bisnis. Yang ketiga, terjadinya bentuk interaksi baru antara manusia dengan mesin. Dan 4, perbaikan instruksi transfer digital ke dunia fisik seperti robotika dan 3D printing. Jadi seperti itu yang
akan dibahas. Kemudian untuk Lister dan Biner tahun 2013 juga menampakkan prinsip dasar industri 4.0 ini adalah penggabungan mesin, alur kerja, dan sistem dengan menerapkan jaringan cerdas di sepanjang rantai dan proses produksi untuk mengendalikan satu sama lain secara mandiri. Baik, kita sebut lagi ya. Kemudian di sini ada beberapa bagian di mana prinsip-prinsip industri itu sendiri yang dijelaskan oleh Herman et al. Di tahun 2016. Jadi untuk prinsipnya ada 4. Yang pertama ada bantuan teknis, di mana bantuan teknis ini terdiri dari bantuan virtual dan bantuan fisik. Kita tahu bedanya ya, virtual itu artinya itu tidak bisa dilihat, artinya itu tidak berupa fisik, jadi tapi bisa dirasakan. Kemudian fisik ini pasti bisa dirasakan. Kemudian yang kedua, ada pertama ada kolaborasi, kemudian yang kedua adalah standar, yang ketiga adalah keamanan, kemudian yang ketiga adalah transformasi informasi, di mana ada analisis datanya dan penyediaan informasi. Dan yang keempat adalah keputusan terdesentralisasi. Jadi untuk industri 4.0 atau 4.0 ini telah memperkenalkan teknologi produksi massal yang fleksibel, di mana mesin akan beroperasi secara independen atau berkoordinasi dengan manusia. Di sini industri 4.0 merupakan sebuah pendekatan untuk mengontrol proses produksi dengan melakukan sinkronisasi waktu, dengan melakukan penyatuan dan penyesuaian produksi. Yang ketiga ini level-level industrinya misalnya agak kecil, nanti materinya juga akan saya share dari sini. Di sini untuk instrumennya disesuaikan dengan kebutuhan, di mana pada gambar di atas ini terdiri atas yang pertama komponen tenaga kerja atau labor, di mana harus memenuhi yang pertama kolaborasi manusia dengan robot, kemudian yang kedua kontrol dan kendali jarak jauh, yang ketiga manajemen kinerja digital, dan yang keempat otomasi pengetahuan kerja. Demikian pula pada komponen lainnya digunakan sebagai instrumen implementasi industri 4.0. Nah, di sini kemajuan teknologi memungkinkan juga terjadinya otomasi hampir di semua bidang. Teknologi dan pendekatan baru yang menggabungkan dunia fisik, digital, dan biologi secara fundamental akan mengubah pola hidup dan interaksi manusia. Walter mengidentifikasi tantangan industri 4.0 sebagai berikut. Yang pertama adalah masalah keamanan teknologi informasi, kemudian yang kedua keandalan dan stabilitas mesin produksi, yang ketiga kurangnya keterampilan yang memadai, yang keempat keengganan untuk berubah oleh para pemangku kepentingan, dan yang kelima adalah hilangnya banyak pekerjaan karena berubah menjadi otomasi. Jadi mungkin sudah bisa terlihat sekarang ya Bapak Ibu ya, dimana banyak sekali yang kita lihat pekerjaan-pekerjaan yang sudah mulai dihandling atau dihandle oleh robot maupun mesin. Jadi pekerjaan yang biasanya manusia dituntut untuk melakukannya itu sekarang sudah mulai tergantikan. Ini solusinya bagaimana? Manusianya itu dikemanakan? Jadi seperti itulah masalah yang kita hadapi sekarang. Bagaimana manusia harus bisa atau adaptasi dengan situasi dan lingkungan. Kemudian di sini tantangan-tantangan industri yang bisa kita lihat menurut Echo et al. Tahun 2016, karena yang pertama tantangan ekonominya
ada globalisasi yang terus berlanjut. Ada 5 poin, yaitu keterampilan berbudaya, kemampuan berbahasa, kemudian fleksibilitas waktu, keterampilan jaringan, dan pemahaman proses. Yang kedua ada meningkatnya kebutuhan akan inovasi. Kemudian yang ketiga ada permintaan untuk orientasi layanan yang lebih tinggi. Dan yang keempat, tumbuh kebutuhan untuk kerjasama dan kolaborasi. Dan untuk tantangan sosialnya, di mana ada perubahan demografi dan nilai sosial. Kemudian ada peningkatan kerja virtual dan pertumbuhan kompleksitas proses. Untuk tantangan teknisnya ada perkembangan teknologi dan penggunaan data eksponensial. Nah, ada beberapa poin di sini, yaitu keterampilan teknis, analisis, efisiensi, keterampilan coding, dan kemampuan menghadapi keamanan TI serta kepatuhan. Selanjutnya ada tantangan lingkungan dan tantangan politik dan aturan. Irianto pada tahun 2017 menyederhanakan tantangan industri 4.0, yaitu yang pertama kesiapan industri, yang kedua tenaga kerja yang terpercaya, yang ketiga kemudahan pengaturan sosial budaya, dan keempat adalah diversifikasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi pemetaan tantangan dan peluang industri 4.0 ini sendiri untuk mencegah berbagai dampak dalam kehidupan masyarakat. Salah satunya Work Employment and Social Outlook tahun 2017 memprediksi jumlah orang yang menganggur secara global pada tahun 2018 diperkirakan akan mencapai angka 204 juta jiwa dengan kenaikan tambahan 2,7 juta, di mana hampir sama dengan kondisi yang dialami dengan negara barat. Jadi diprediksi mengalami hal yang sama, di mana pengangguran juga masih menjadi sebagai sebuah tantangan, bahkan cenderung menjadi sebuah ancaman, di mana tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada tahun 2017 bulan Februari sebesar 5,33% atau 7,1 juta jiwa dari total 131,55 juta orang yang akan kerja. Sumbernya ini dari BPS tahun 2017. Nah, data BPS tahun 2017 juga menunjukkan jumlah pengangguran yang berasal terbanyak yaitu dari SMK atau sekolah menengah kejuruan, mana menduduki peringkat teratas yaitu sebesar 9,27%. Kemudian selanjutnya adalah lulusan sekolah menengah atas sebesar 7,03%, kemudian D3 atau diploma 3 sebesar 6,32%, dan universitas sebanyak 4,98%. Diidentifikasi penyebab tingginya kontribusi terhadap jumlah pengangguran di Indonesia adalah salah satunya disebabkan oleh rendahnya keahlian khusus dan soft skill yang dimiliki oleh setiap orang. Nah, di sini permasalahan pengangguran tersebut dan daya saing sumber daya manusia menjadi tantangan yang nyata bagi Indonesia. Tantangan yang dihadapi Indonesia juga ditambah oleh tuntutan perusahaan dan industri. Nah, di tahun 2017 bahwa pasar kerja membutuhkan multi skill, di mana lulusan yang ditempa oleh satuan dan sistem pendidikan baik pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi. Nah, di sini Indonesia juga akan diprediksi sebagai yang memiliki bonus demografi, di mana bonus demografi tersebut di tahun 2030 dan 2040 diprediksi penduduk dengan usia produktif lebih banyak dibandingkan dengan penduduk non produktif, di mana jumlah penduduk usia produktif diperkirakan mencapai 64% dari total penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 297 jiwa. Oleh sebab itu, banyaknya penduduk dengan usia produktif harus diikuti oleh peningkatan kualitas baik dari sisi pendidikan, keterampilan, dan kemampuan bersaing di pasar tenaga kerja.
Itu tantangannya. Sekarang mungkin kita pindahkan skater berikutnya, di mana peluang dan masa depan di Indonesia. Nah, untuk tantangan dan peluang industri 4.0 ini mendorong inovasi dan kreasi di Indonesia, di mana pemerintah perlu meninjau relevansi antara pekerjaan dan merespon perubahan. Kemudian juga diarahkan untuk meningkatkan kemandirian individu dalam berwirausaha sesuai dengan kompetensi yang dimiliki. Jadi penyiapan beberapa kompetensi harus dilakukan karena pendidikan keguruan merupakan pendidikan untuk bekerja dalam bidang tertentu dan menyiapkan lulusannya yang mampu dan mau bekerja sesuai dengan keahliannya. Sudah disebutkan bahwa tenaga kerja sekarang mungkin harus diperbaiki atau harus ditingkatkan dalam kemampuan berwirausaha ya. Jadi kalau menurut saya pribadi sekitar 90% pendukung ekonomi Indonesia ini harusnya berasal dari kalangan wirausaha atau UMKM. Baik, untuk pembelajaran APAD 21 ini mungkin saya akan ngutip sebentar menurut training dan pada tahun 2009, di mana pembelajaran APAD 21 ini akan berorientasi pada alat berpikir, penelitian pembelajaran, dan cara kerja pengetahuan. Jadi segitiga di sini ada 4 hal, yaitu pertama ada learning work, kemudian thinking tools, yang ketiga adalah digital lifestyle, dan yang keempat adalah learning design. Baik, kita langsung saja ringkasannya. Ada sebuah film yang saya ambil dari beberapa sumber. Di sini dalam video tersebut ini nanti akan menyimpulkan hal-hal yang tadi saya sampaikan. Baik, kita saksikan bersama-sama. Ini ya Bapak Ibu ya, silakan dinikmati videonya. Memang nggak ada suara.
Loh, sudah selesai. Sudah, Pak. Waktunya sudah habis ya Pak Yasin. Ya, kurang 3 menit lagi. Ya, seksi tanya jawabnya. Ya, Oh, iya. untuk sesi jawabnya mungkin bisa 1 kali saja. Untuk yang mau bertanya bisa langsung membuka mikrofonnya, silahkan. Ya, langsung saja mungkin Pak Yasin, saya yang bertanya. Oke. Ini kalau kita bicarakan masalah tantangan yang dipresentasikan hari ini, itu kan kenyataan yang kita lihat justru para pelaku wirausaha itu kebanyakan tidak menguasai teknologi. Bagaimana untuk menyikapinya Pak Yasin? Baik, memang misalkan contohnya misalkan seperti saya Bu ya, misalkan saya sebagai seorang pengusaha, memang untuk teknologi sekarang itu memang kan sangat cepat sekali ya. Jadi kalau untuk menyesuaikan dengan era sekarang ini, mau tidak mau itu harus bisa belajar. Artinya itu harus bisa mempelajari beberapa hal yang berkaitan dengan peluang usaha atau kemajuan dari usaha tersebut. Contohnya misalkan kalau biasanya kita nggak biasanya menggunakan media sosial hanya sebagai sarana informasi, sekarang digunakan juga sebagai sebuah platform untuk bisa menjual barang. Jadi yang pertama yang harus dilakukan sekarang mungkin bisa merubah mindsetnya, merubah yang biasanya menggunakan WA, Instagram, kemudian Facebook sebagai sarana komunikasi, juga sebagai sarana untuk memasarkan produk. Seperti itu dulu ya. Iya, terima kasih. Ya, baik. Karena waktunya sudah pas. Terima kasih Pak Yasin. Sama-sama Bu. Terima kasih. Karena waktunya sudah pas, silahkan untuk meninggalkan ruang rapat ini. Kita akan beralih ke Pikon selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.